Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga mulia, yang kami kenal melalui putramu Yesus Kristus, yang begitu besar memberikan sukacita dalam kehidupan kami, yang menyelamatkan kami umat manusia yang berdosa ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di satu hari ini hingga malam ini. Sebelum kami mau beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan untuk dapat kami perbuat dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024 Selasa 27 Agustus 2024 dari kitab Titus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Dibenarkan oleh kasih karunia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejatinya manusia adalah orang berdosa. Dengan segala upaya, manusia berusaha untuk mendapatkan keselamatan Allah dengan melakukan perbuatan baiknya. Namun semua usaha manusia itu gagal. Manusia berdosa karena begitu besarnya cinta kasih Tuhan atas hidup manusia melalui putranya Yesus Kristus yang mati tersalib hanya untuk menebus dosa manusia. Manusia itu dibenarkan oleh Allah karena kasih karunia-Nya. Dengan kasih karunia, Tuhan menyelamatkan manusia dan memberikan hidup yang kekal secara cuma-cuma. Dan itu bukanlah karena kuat dan hebat kita, bukan karena kemampuan kita. Karena itu, Efesus 2 mengatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memperoleh kasih karunia yang diberikan oleh Allah, yang dibenarkan dengan cuma-cuma. Semua karena penebusan dalam Kristus. Meskipun demikian, bukanlah berarti bahwa ketika kasih karunia itu telah diberikan dengan cuma-cuma, kita dapat berbuat dosa. Seperti layaknya sebuah hadiah yang begitu berharga, tentu kita akan selalu menghargai hadiah itu, menjaganya dengan sepenuh hati sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Pembenaran telah diberikan oleh Allah kepada manusia yang berdosa. Karena itu apa yang menjadi respon kita ketika Tuhan telah mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada kita sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal seperti pengharapan kita? Tentunya apa yang harus kita perbuat? Dengan demikian, sebagai yang telah dibenarkan dan diselamatkan, hiduplah dalam kerendahan hati. Hilangkanlah kebencian, ego, iri hati, kedengkian, perbuatan jahat. Melainkan, berbuatlah seturut dengan kehendak Tuhan. Ingat, kita telah dibenarkan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya. Karena itu, berbuatlah seturut dengan kehendak-Nya. Jauhkan kejahatan, berbuatlah kebaikan. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu.
Engkau mengajarkan kami betapa berharganya kami yang telah Engkau selamatkan, telah Engkau benarkan oleh kasih karunia-Mu. Ajarkan kami untuk berbuat seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah dari diri kami perbuatan, perkataan, pikiran yang jahat, sehingga kami benar-benar memaknai, menghargai akan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami dapat berbuat seturut dengan kehendak-Mu. Kasihilah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.